Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa per akhir April 2021 sebesar 138,8 miliar dolar Amerika Serikat. Level itu masih menjadi rekor tertinggi CADEV sepanjang Indonesia merdeka. Posisi CADEV April meningkat bila dibandingkan dengan akhir Maret yang sebesar 137,1 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa April setara dengan pembiayaan 10 bulan impor atau 9,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kenaikan cadangan devisa pada bulan April disebabkan oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyebutkan tiap tahun pemerintah menggelontorkan sekitar 67 triliun rupiah untuk subsidi listrik ke masyarakat. Hal ini disebabkan harga yang diberikan ke masyarakat masih di bawah harga keekonomian yang seharusnya diterapkan, di mana harga yang dinikmati masyarakat adalah Rp1.100 per kWh, sementara harga keekonomian berada di Rp1.400 per kWh. Berdasarkan rincian, subsidi yang murni diberikan pemerintah berkisar 50 hingga 60 triliun rupiah dan sisanya adalah kompensasi tarif listrik yang belum dinaikkan sejak tahun 2017. PT Timah berhasil memperbaiki kinerja keuangannya di kuartal 1 2021 dengan mencatatkan laba bersih 10 miliar rupiah. Setelah di periode yang sama sebelumnya, membukukan kerugian hingga 413 miliar rupiah. Padahal berdasarkan kinerja, pendapatan perseroan turun hingga 45%, namun efektivitas manajemen biaya membantu membalikkan keadaan. Pada periode 3 bulan pertama tahun ini, tercatat produksi logam timah terkoreksi 63% menjadi 5.220 ton. Penjualan logam timah juga anjlok 66% menjadi 5.912 ton. Harga batubara thermal acuan ICE Newcastle mencetak rekor tertinggi dalam 1 bulan terakhir. Pada penutupan perdagangan 6 Maret, harga kontrak batubara tembus $95,9 AS per ton. Ini merupakan harga tertinggi sejak 25 Maret lalu atau setara dengan kenaikan 35% secara year on year. Gencarnya program vaksinasi massal mendongkrak permintaan berbagai komoditas, termasuk batubara. Selain itu, ketatnya pasokan batubara Cina akibat inspeksi keselamatan di berbagai area tambang menurunkan produksi di tengah kebutuhan konsumsi listrik yang tinggi. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, memperingatkan kenaikan harga aset di pasar saham dan instrumen lain meningkatkan ancaman terhadap sistem keuangan. Dalam laporan stabilitas keuangan tengah tahunnya, The Fed mengungkapkan bahwa sistem keuangan secara keseluruhan masih stabil di tengah pandemi COVID-19. Namun ada risiko yang meningkat, yakni jika terjadi koreksi tajam di pasar saham akibat selera risiko investor yang menurun. Laporan tersebut juga menyebutkan risiko pada hedge fund dan lembaga keuangan non-bank lainnya sebagai potensi ancaman terhadap sistem keuangan. Secara khusus, The Fed juga menyoroti kasus Archegos Capital Management yang gagal bayar ketika terkena margin call dan menyebabkan beberapa bank besar mengalami kerugian.